Ya, apa kabar? Dimas Yajeng dan Netralis dimanapun rekan-rekan semuanya berada. Episode 50 kita jumpa lagi. Nanti selama 30 menit kita akan menemani Dimas Yajeng dan Netralis. Kita menghadirkan satu figur yang talenta ya. Ini bertalenta karena talenta ini artinya selain dia mampu dalam bidang pendidikan katakanlah ya, akademiknya bagus dan juga kemampuan bidang bisnisnya di lapangan dia juga luar biasa. Jadi ini kita penuh dengan talenta malam hari ini. Namun demikian kita mungkin agak masuk ke dunia barat. Ya ini ya, business strategy from West. Ya gitu lah, seperti itulah ya. Ya, siapa dia? Nanti dulu kita simpan. Kita di sini masih bersama saya Denny Semirat dan rekan saya Rina Prameswari serta Mikir di kono. oh mic-nya ada di sana. Om Pito Swarsana. Iya, Pito Swarsono. Mas Pito Swarsana dan juga duo Kenari. menemani kita pada malam hari ini. Baik, sebelumnya mari kita bagikan channel gini. Open your mind. Aku setiap ono reverse mau ki aku arep pengen tolonglah Tuhan. Lah iki kayak ngono ya. Gitu. Ya, terima kasih. Cak Siro dan Om Aib ya. Ini tadi judulnya apa nih ya? Dua kenari. Oh, Garuda. Lang. Elang. Raja Wali terjuan. Ya, baik, kita lanjutkan episode kita. Kita sebelum berbincang-bincang dengan narasumber kita. Tugasnya Diajeng Rina ya. Betul sekali. Serta mantik apinya yang akan diapu oleh Diajeng Rina. Monggo Diajeng. Betul. Sebelumnya saya sapa dulu untuk narasumber di episode yang ke-50 ini. Selamat datang Mas Tatak Adi Sasono. Halo. Selamat datang. Ya. Selamat dulu ya, Selamat datang di Jatigeni Mas. Ya, selamat datang. Iya. Terima kasih. Nah sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, ada sesi yang harus dilalui Mas. Ya. Namanya adalah sesi pantik api. Oh, seperti apa itu? Seperti api. Seperti api, sesuai dengan namanya, cetik geni, berarti ada percikan api. Sebelum kita bakar-bakar nih. Oke. Ya, boleh. Nah, di sesi ini ada 10 pertanyaan dengan 2 pilihan kata yang harus dijawab secara cepat oleh narasumber. Bagaimana Mas Tatak? Udah siap? Siap. Siap. Yang pertama, buas atau jinak? Buas. Kandang atau ladang? Kandang. Tekun atau sabar? Tekun. Rumput atau jerami? Rumput. Modern atau tradisional? Modern. Kering atau basah? Kering. Dikotil atau monokotil? Dikotil. Import atau lokal? Lokal. Jantan atau betina? Jantan. Nah, yang terakhir nih Mas Tatak, dijawab secara cepat ya Mas ya. Gemuk atau sehat? Sehat. 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 Berarti Aku seneng gemuk. gemuk belum tentu sehat. Kalau sehat notabene Sehat. Ya. sehat. Nah, di episode yang ke-50 ini dengan narasumber yang sangat multi talenta ya Pak ya. Ya. Selain bidang pendidikan juga bidang bisnis, terus bidang apa lagi Pak? Oh banyak sekali. Pertanian. Iya. Wah, Saya ini sebutkan dulu untuk ini. ngeri ini apa namanya? Perjalanan karirnya mungkin ya. Wah ini ya. Iya. Profilnya ini. Profilnya. Pernah menjadi business konsultan di PT Palladium International Indonesia. Bisnis konsultan di PT Palladium. Iya. Terus project manager senior di PT Widigital Tribuana. Wah. Oh, pemenang ya. Apalagi itu, Bu. Lanjut lagi. Bekerja di The Institute of Indonesian Public Accountability atau IIPA. Dan juga bekerja di internship AIA Indonesia. Terus ini accounting dan business di bisnis. Jurusan accounting bisnis di Lancaster College. Lancaster College. Ya. Ini bahasanya
Bahasa Bahasa mana ini? ngoko itu. Ya itu sebenarnya masih bahasa Sanskerta. Iya. Kemudian lagi Belajar Sampurna Academy Boarding School. Ya. Nah ini Wah. jurusan Business Administration Management di Oregon State University. Aduh. Amerika. Iya. Oke. Kemudian Accounting Sampurna University. Iya. CPA. Iya. Wah. Beri tepuk tangan lagi. Pendidikan karirnya sungguh Luar biasa. Luar biasa. Akademiknya udah lah, nggak usah nggak diragukan lagi. Nggak diragukan lagi ya. Tapi kita akan mengulik bagaimana sih bisnisnya. Pemikiran bisnis ada di sana, pemikiran sosial politik ibarat di sini. Ya. Pemikiran Nah. timur di sana. Sebelumnya saya pantik dulu ya untuk narasumbernya. Ya. Nah, Mas Tatak, sebelumnya untuk mengawali bisnis ini itu bagaimana, Mas? Kok bisa muncul ide bisnis ternak sapi itu bagaimana? Oh ya, karena memang gini, dulu sebelum beternak itu sudah banyak mencoba ya, misal kayak bikin dulu saya aktif sebagai investor sebenarnya dan trader di forex dan saham kayak gitu kan, dan cukup oke lah kayak gitu kan. Udah lama itu? Mulai tahun 2015. Oke. Bisa Iya, enam tahun. Sampai berapa tahun itu jadi? Sampai 2020 kayak gitu. Oh, Iya. Karena memang pas pandemi mikir kayak toh sapi juga sebenarnya kayak saham, growing asset gitu kan. Jadi lebih secara psikologi lebih enak gitu. Kita kalau saham kan uang masuk tapi cuma lihat angka, nggak megang barang. Sedangkan kalau kita sapi gitu kan, kita beli, tahu barangnya, tahu gemuknya, besarnya gitu kan, toh juga naik nilainya, sama aja. Kayak aset bergerak gitu ya. Jadi saya putuskan untuk ngambil uang di saham kayak gitu kan, pindahkan semua ke sapi kayak gitu, peternakan kayak gitu. Karena memang ini kalau saya iniin ya kayak gitu kan. Jadi sektor agriculture khususnya di bidang peternakan itu cukup seksi dibilang kayak gitu. Ya karena memang sekarang kan notabene digital gitu kan. Siapa sih nggak kenal? Semuanya serba online kayak gitu kan. Kita mau dari bangun sampai tidur lagi gitu kan. Itu pasti yang dipegang HP. Bagi generasi milenial, fakta ya. Bangun tidur entah buka. Tapi ini ada kelihatannya ada link yang pengen harus dijelaskan terlebih dahulu. Iya. Kan anak-anak muda sekarang lebih banyak kan ke forex itu ya. Oh iya. Lebih ke sana. Ini malah dari forexnya malah ke bisnis yang lebih terlihat. Oh iya, Karena resikonya kan besar. Gimana Iya, itu? gini, jadi sekarang kan lagi hype-hype-nya ya, hype atau lagi ngetren. Kalau jadi trader tuh keren gitu kan, kayak kita udah paling kaya raya, paling keren gitu. Tapi faktanya itu gini, trader itu kita harus benar-benar tekun kayak gitu kan. Jadi harus baca berita itu nggak hanya berita nasional yang kita baca. Jadi berita baca internasional global kita tarik ke nasional sampai akhirnya kita mampu memutuskan untuk membeli atau menjual. Oke. Kayak gitu kan. Lah, tentunya di sana itu jantung yang dilatih ya kayak gitu kan. Saya pernah sehari, 3 jam 50 juta kandas gitu kan. Iya kan, trading kayak Itu gitu. besar apa kecil 50 juta? Oh, waktu itu saya umurnya baru 18 tahun ya. 18 Ya notabene beasiswa lagi kayak gitu. Jadi segitu ya uang besar banget kayak gitu kan. Oh, dan itu tapi ya kita nggak usah patah semangat kayak gitu kan. Justru mungkin saya berpikir gini. Tantangan ya? Iya, tantangan. Kita mampu nggak melewati dari kegagalan kayak gitu kan. Iya, tapi dari kejadian itu saya berpikir resiko pun harus kita hadapi. Ya kan, harus kita ukur ya gitu kan. Jadi nggak ada lagi kita bilang resiko, nggak ada sebenarnya resiko karena sudah kita ukur ya gitu. Iya. Pakai apa alat ukurnya itu? Ada parameternya? Iya, kalau secara simpelnya itu gini lah kayak gitu kan. Kita harus memahami karakter diri dulu kayak gitu kan. Nah, ini yang susah kayaknya. Iya. Memahami karakter. Jangan memaksakan ketika kita takut mengambil resiko, terus kita tiba-tiba mengambil resiko yang besar. Kayak gitu kan. Jadi kita harus nyadari gini, apalagi di keuangan. Saya orangnya penakut kayak gitu kan. Ya udah masuk reksadana, masuk deposito kayak gitu, yang aman-aman aja. Oh gitu ya. Kayak gitu. Tapi ketika udah punya, wah saya suka ibaratkan kayak resiko yang besar dengan return atau pengembalian keuntungan yang sangat tinggi.
masuk saham, forex kayak gitu. Itu senam jantung kayak gitu kan ibaratkan. Kalau kita untung ya untung high risk, high return. Yes, itu dia. Kayak gitu. Makanya ketika saya lihat ya kayak gitu kan di Indonesia kan lagi semua sektor digital tumbuh nih kayak gitu kan. Iya, betul. Saya melihat satu yang unik kayak gitu kan. Apa itu, Mas? Karena saya kan notabene dari kecil sudah sering lihat bapak saya petani ya kayak gitu kan. Bagaimana sih petani apa namanya kayak ya setidaknya saya terpikir kayak gini. Sebenarnya sektor pertanian itu ketika ada inovasi itu menjadi sektor yang sangat luar biasa. Betul. Jika ada inovasi. Kayak gitu kan. Lah, katakanlah gini, nggak usah ribet-ribet kayak gitu kan. Orang bertani itu sebenarnya mereka adalah orang yang mohon maaf ya, literasi keuangannya itu rendah. Kenapa itu? Ya, karena memang nggak pernah dipaparkan, nggak pernah diajarkan. Katakan gini, mereka pinjam uang di bank kayak gitu kan 15 juta, tapi nggak mungkin 15 juta untuk keperluan sawah semua. Itu faktanya, pasti atau keperluan sehari-hari. Iya, Dicapin. iya. Lah, artinya apa? Sebenarnya mereka kalau udah disiplin secara keuangan itu bisa untung, uang bisa muter dengan rapi, gitu kan. Karena udah terpecah semua, nggak bisa dipisahkan antara kebutuhan pribadi dan bisnis kita usaha kayak gitu kan. Ya akhirnya mereka bilang, wah ini nggak untung kayak gitu kan. Ya sebenarnya kalau kita lihat return dari agriculture itu sangat tinggi. Bisa kayak misal katakanlah sepele padi, modal 15 juta, panen bisa 25 juta minimal. Itu fakta gitu kan. 4 bulan kayak gitu kan. Makanya kita nggak pernah ini kayak gara-gara termindset udah petani itu yang kotor kayak gitu kan. Petani itu pekerjaan yang dipandang sebelah mata, nggak asik lah. Ibaratnya kalau ditanya kerjamu apa, saya petani kayak gitu, orang desa ini. Oke. Kalau tadi tentang inovasi yang stuck itu tadi gimana? Iya, jadi inovasi ya kayak gitu kan. Berangkat saya sekarang kebetulan lagi fokus di peternakan sapi potong kayak gitu kan di Tuban. Saya berpikir lagi gini. Semua sektor agriculture sekarang sudah mulai terdigitalisasi gitu kan. Ya sama lah kayak ini cetik geni ya. Oke, sebentar. Tadi tentang beberapa kali dikatakan tentang agriculture. Agriculture itu seperti apa sih sebenarnya? Iya, agriculture kita bilang sektor pertanian, peternakan, perikanan gitu kan. Kita bilang khususnya buat generasi muda lah gitu kan. Kita kalau mau bersaing sama generasi tua pasti kalah. Kalah pengalaman. Kalah pengalaman dan kalah modal. Udah itu fakta. Kalau pasar gimana? Tapi kita punya satu hal yang orang tua nggak bisa. Apa itu? Digital. Inovasi. Kreativitas. Tadi tentang pasar gimana? Bisa jelaskan nggak? Tentang pasar ya. Dengan generasi yang tua. Kalau pasar ya jelas. Kalau sekarang gini, karena generasi tua udah punya modal banyak, dia udah menentukan pasar. Oke. Tapi faktanya pasar yang ada sekarang itu masih terlalu besar. Ya gitu kan. Artinya gini, udah sesimpel ini ya. Potensi masih besar sih. Sangat besar. Ceruk kuenya ya, kita bilang kue ya. Kuenya. Ya, gitu kan. 240 juta jiwa gitu. Itu kalau 1% aja udah 2.400.000. 1%. Oke. Kan? 1%-nya betul. Iya. Kalau sekarang katakanlah nggak usah inilah, kita ngomong yang saya buka data ya. Sapi potong gitu ya. Sapi potong Indonesia itu masih impor 40%. Impor 40%. Masih kurang artinya. Masih kurang. Itu valid ya, data itu valid. Ya valid. Bisa dicek. Pasti setiap tahun impor. Pasti setiap tahun ya. Iya. Kok iso gitu ya? Nah, ya emang karena memang kebutuhan kita kurang kayak gitu kan. Dan juga memang kayak daging sapi itu di masyarakat kita kan terkenalnya orang kaya nih yang bisa makan daging sapi. Iya, betul. Fakta kan itu fakta. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita bisa bilang ya siapapun berhak makan daging kayak gitu. Itu secara mindset, common sense-nya harus seperti itu. Iya, artinya apa? Artinya ada peluang ke sana. Oke. Iya kan. Ketika kita ngobrol gini, konsumsi daging sapi di Indonesia per kapita itu masih di bawah rata-rata. Masih di bawah rata-rata dengan perbandingan dengan negara ASEAN aja. Negara ASEAN. Iya. Artinya sektor ini sebenarnya punya potensi yang sangat tinggi, kayak gitu kan.
kayak gitu. Tuban apalagi ya, Tuban secara data populasi sapi terbesar kedua se-Indonesia. Tuh, yang kedua ya. Iya, kedua. Kedua lah kita ya, valid lah. Valid Nah, ini. Berapa ini per bulan misalkan yang dipotong yang berarti kita nyetok keluar juga sebenarnya. Justru malah banyak orang trader-trader dari luar Tuban kayak gitu kan, luar provinsi itu ngambilnya dari Tuban. Makanya kan pasar sapi di Tuban sangat ramai gitu kan. Kalau dilihat di situ ada truknya, nggak hanya plat S gitu. Iya. Oh, oke. Iya, kayak gitu. Memang dari Blora, Rembang itu banyak. Iya, apalagi Jawa Barat juga kayak gitu. Iya. Lah, sekarang saya coba kulik ya kayak gitu kan, faktanya ini ya. Balik lagi tadi, anak muda itu pasti takutnya karena modal. Fakta kan. Fakta. Apalagi kita tahu udah, waduh sapi, katakanlah sapi. Tata niaganya value chain, apa lagi itu value chain gitu kan? Katakanlah rantai pasoknya gitu kan. Dari hulu ke hilir kita rugi nggak ya, untung nggak ya, kayak gitu kan. Kalau kita ngobrol untung atau rugi kayak gitu kan, kalau di sapi ini, kalau pertama ya anggap kalau rugi pembelajaran. Fakta lah kita. Resikonya. Mungkin gini Pak, pembelajaran untuk memperoleh pengalaman. Iya, karena tapi balik lagi gini. Oke, memang benar generasi tua gitu kan, non milenial itu pengalamannya banyak, modalnya banyak kayak gitu kan, dia sekarang menguasai pasar gitu kan. Tapi balik lagi, toh buktinya udah berapa puluh tahun kita masih impor. Artinya ini kan menjadi masalah yang belum terselesaikan. Sebelum ini bro, apa Ya. namanya? Bro, ya, ini. Tenang. Ya. Tadi katanya kan kita sapi itu Tuban kedua. Iya, Pasar. Iya. Pasar kedua Pasar di kedua Indonesia. se-Indonesia. Setelah dari mana? Sumeneb ya. Sumeneb. Iya. Oke, setelah dari Sumeneb. Madura. Artinya lah itu yang diekspor itu dibuat apa gitu loh? Apa? Diekspor apanya? Impor. Yang Oh, iya. Sapi tadi. Ya impor. Ya karena kebutuhan kita, masyarakat kita 240 juta jiwa kayak gitu kan, dan populasi sapi itu masih miris lah jumlahnya kayak gitu kan. Masih kurang. Sangat kurang, apalagi belum yang dipotong kan sapi jantan. Tapi masyarakat kan ada juga banyak yang melihara sapi betina. Iya. Mau nggak mau yang untuk pedaging ini kan pasti kurang. Oke. Iya kan, sesederhana itu kayak gitu kan. Jadi makanya kayak Tuban kayak gitu kan, ini yang sangat luar biasa potensinya kayak gitu kan, itu kita harus hidupkan kayak gitu kan. Harus kita benar-benar kasih tahu ke mana ya, kalau bisa se-Indonesia kalau Tuban ini punya potensi itu. inovasi, punya karya gitu. Oke. Kayak gitu kan. Dan solusinya tadi pada digitalisasi. Iya, kayak gitu. Itu seperti apa ini? Konsepnya seperti apa itu konsepnya? Digitalisasinya sekarang gini, kita bekerja dengan peternak gitu kan. Kita juga harus memahami bahwa peternak nggak boleh tiba-tiba atau ujuk-ujuk ya kayak gitu kan, kita mengenalkan aplikasi gitu. Pasti mereka kaget. Ya. Ya fakta kan. Ya. Jadi customer journey gitu kan, atau kita sebut dengan perjalanan konsumen kayak gitu kan, pengguna kayak gitu kan. Itu kita harus step by step kayak gitu kan. Artinya bertahap gitu. Pendidikan lagi nih harus. Enggak, jadi gini, setidaknya peternak tahu dulu kayak gitu kan. Oh sekarang jual sapi bisa lewat Facebook kayak gitu kan. Iya kan, artinya dia punya pengalaman dulu upload di Facebook seperti apa kayak gitu. Sesimpel itu dulu. Digital marketing loh. Ya, yang kita berarti artinya di sini yang menjadi prioritas adalah marketingnya kayak gitu. Jadi digital marketingnya harus kita aktifin dulu, perbaiki kayak gitu kan, baru nanti ke transaksi kayak gitu kan, ke hal-hal lain sebagainya, yang mana kita pada akhirnya kayak gitu kan, semua di sapi ini bisa terintegrasi kayak gitu kan, artinya bisa menyambung ya integrasi. Kita ngomong kan dari hulu ke hilir. Ini ketika kita ngomong tentang marketing di Facebook Iya. dan lain sebagainya, ini artinya kita sudah menafikan yang generasi lama kan? Oh Atau gini, gimana ya? generasi lama masih Boleh, kita nggak cukup menafikan mereka, tapi malah kita menggait mereka, mengajari mereka. Jadi kalau dalam inovasi gini jangan sampai ada peternak yang dirugikan kayak gitu. Ini Siapa yang menang? Siapa yang kuat dia yang menang dong harusnya ya. Iya, justru malah kita harus membuka informasi
akses kayak gitu kan, seluas-luasnya biar apa? Biar fair, adil. Ataukah ini barangkali untuk memutus mata rantai ini? Lah, benar. Tadi ya. Benar. Betul. Balik lagi tadi ke value chain-nya karena terlalu kompleks panjang gitu kan. Kenapa panjang gitu kan? Ya pasti masyarakat Tuban ya khususnya tahu ada yang istilahnya belantik gitu kan. Ya. Belantik ada levelnya, level desa, kecamatan, kabupaten, provinsi kayak gitu. Mungkin ada level RT kali. Berarti yang seragam enggak kira-kira? Ada nggak yang berseragam? Aja ya. Tiga. Lah, sekarang kalau satu belantik untungnya katakan 15.000, 500.000, ada 1 juta lah. Kali berapa belantik? Kayak gitu lah, peternak terus untungnya berapa? Oke. Kayak gitu kan. Nah, Artinya itu menjadi halangan juga. sangat. Kayak gitu kan. Itu kita nggak bisa memungkiri So, bahwa what's supposed to be? ya. Seperti apa itu? Oke, pertanyaan bahwa saya jawab pakai ini ya. Iya, pakai bahasa Inggris. Nggak usah lah. Padahal sudah dipancing ya. Iya. Jadi ibaratkan kita harus kalau saya kayak gitu kan, saya mengengage kayak gitu kan, atau apa ya Membuat istilahnya, jaringan. iya kayak gitu kan. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri kayak gitu kan. Kalau mau buat perubahan ya kita harus yang namanya kerjasama kayak gitu kan, bonding kayak gitu kan. Dari situ di Tuban kayak gitu kan. Kebetulan udah ada pilotingnya kayak gitu kan, yang mana ini jadi nggak hanya ngomong kosong ya kayak gitu kan. Jadi benar-benar pengen ada hasilnya enggak gitu kan, coba enggak. Jadi konsep ini saya namakan sebagai integrated business model gitu kan. Jadi Sistemnya diambil ini ya. Iya. Model baru berarti. Iya, Model baru. iya. Sesimpelnya gini, permasalahan peternak apa sekarang? Kayak gitu. Oke, Pakan. pakan. Gitu Iya, kan. pakan. Katakanlah pakan. Emang fakta karena sekarang. Iya, memang fakta. Iya, karena peternak itu 75% HPP atau Penjualan? iya itu memang dari pakan gitu kan. Kalau kita nggak bisa efisiensi pasti akan rugi di awal. Betul. Betul. Lah, akhirnya apa? Kita menggandeng pabrik pakan. Kebetulan di Tuban ada salah satu pabrik pakan terbesar Bimafi. Ada ya? Ada, kayak gitu kan. Di Semanding ya. Semanding. Wah. Cukup nggak untuk memberikan tadi? Oh, cukup. Kalau sudah jadi bonding itu, kemudian Artinya sudah industri itu. Udah industri. Sudah. Itu baru satu aktor. Tapi kita tahu ada permasalahan lagi kayak gitu kan. Apa kayak gitu kan? Oke, mungkin permasalahan ini apa namanya yang menjadi isu penting. Terus kalau udah kita merawat sapi kayak gitu kan, kita mau jualnya kemana? Masih bingung. Betul. Nah, kita juga ini engage ya, apa namanya influence ya, approach kayak gitu kan. Iya. Kita mendekati pabrik kayak gitu pakan. Oke, pabrik pakan tidak hanya dapat keuntungan dari pakan, tapi harus berani ngambil resiko apa gitu kan. Beli sapi yang menggunakan pakanmu. wah ini Kayak gitu kan. mau apa enggak ini kira-kira? Bermitra berarti ya. Bermitra. Mau apa enggak kira-kira dengan seperti itu? Mau. Buktinya sekarang udah terjadi piloting. Oke, Di mau salah itu. satu kelompok ternak Mugi apa namanya Berkah Farm kayak gitu kan di Soko. Coba ya. Jadi memang di sana ada satu lagi yang kurang kayak gitu kan, yaitu tentang aspek modal. Modal itu juga sangat penting, makanya menggandeng BNI. Oke. Oke. Ya kayak gitu. Bang, Bang. Perbankan. Jadi Bang apakah bukan konvensional ini? kita tangkapnya seperti ini ya. Kita harus memanfaatkan apa yang pemerintah sediakan, misal katakanlah KUR, kayak gitu kan. Pemerintah mempunyai program KUR kayak gitu kan. Lah, KUR itu kan bunganya rendah, kayak gitu kan, 6%. Lah, ketika kita punya bisnis itu yang udah terintegrasi, terus didukung sama lembaga pembiayaan seperti BNI kayak gitu kan. Nah, sekarang peternak mau rugi dari mana? Iya. Kayak gitu kan. Contoh simpel seperti apa? Contoh simpel, misal kayak gitu kan, Mas Pipit gitu kan, Mas Pipit peternak gitu kan. Oke, kita bermitra, artinya nanti wajib pakai pakan dari pabrik gitu kan ya. Nanti dimodalin dari KUR BNI Bank kayak gitu kan ya. Nanti selama kita dikasih target, oke, selama 5 bulan perawatan kayak gitu kan, nanti aku apa namanya beli lagi kayak gitu kan. Jadi pabrik itu dibeli lagi sama pabrik kayak gitu kan. Lah, artinya di sini Mas Pipit apakah mengeluarkan uang? Enggak. Enggak kan? Enggak. Kayak gitu. Lah,
Misal toh notabene katakanlah gimana sapinya mati nanti kayak gitu kan, ada asuransi sekarang. Ada asuransi sapi. Ada kayak gitu. Jadi katakanlah biayanya 1% ya, misal 20 juta, artinya kita bayar biaya preminya 200.000, ketika sapi mati ya nanti diganti 20 juta. Gitu ya. Ini hampir kayak syariah ya. Jadi memang Sekarang bukan hanya jiwa raga manusia, jiwa raga sapi juga ada asuransi. iya. Itu AJS asuransinya. Apa itu? Asuransi jiwa sapi. Iya, jadi memang kita pengennya konsep ini berjalan, semua pihak juga diuntungkan. Sekarang gini, pabrik pakan dia mengambil hasil panennya, dia juga untung dari hasil pakannya. Otomatis kan semuanya akan pakai pakan dari pabrik itu. Oke. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Itu konsepnya ya. Oke, itu tentang value chain-nya ya. Value chain. Terus Oke. kita berbicara tentang Digitalisasi ya. Digitalisasinya seperti apa? Digitalisasi itu dimulai dari sistem value chain yang baik dulu. Oke, yang tadi harus perbaiki. Harus perbaiki. Oke. Kita nggak bisa ngomong digitalisasi. Oke, katakanlah, oh kan digitalisasi itu disruptif ya gitu kan. Kita harus merusak, harus apa namanya kayak Jalan baru dan iya. lain-lain. Bukan jalan baru. Itu memang benar kayak gitu kan. Tapi faktanya kalau dalam rantai pasar itu terlalu kompleks, artinya kan ibaratkan kita main layang-layang. Berat itu. Benangnya terlalu rumit, Iya, kayak gitu kan. ruwet. Harus dipotong satu-satu kayak gitu ya, disambung lagi kayak gitu. Mumet Ya. berat itu. Berat. Digitalisasi akan terjadi kayak gitu kan. Ketika piloting ini, artinya kan kita akan dapat database. Oke. Iya kan? Iya. Oke. Oh, oke. Kita masukkan dalam sistem kayak gitu kan. Oh ternyata pembiayaan bank efeknya seperti ini, pakannya butuhnya sekian, penjualannya sekian, penyerapannya kemana, kayak gitu kan. Lah dari situ kan kita akan dapat database peternak, dapat database lembaga pembiayaan, dapat database dari perusahaan pakan, Betul. kayak gitu kan. Lah dari database itu udah otomatis akan terjadi digitalisasi yang sangat luar biasa, yang mana misal katakanlah Kabupaten Tuban mulai dulu, oh Kabupaten Bojonegoro mau mulai, ya tinggal diduplikat. Oke, artinya bahwa pendataan itu pun juga sudah dari awal bahwa Digitalisasi. harus Iya. bagus pada keuangannya, Iya pasti. pembukuannya dan lain sebagainya. Iya, kayak gitu kan. Lah akhirnya udah semuanya tinggal mencontoh bisnis model yang di Tuban ya Yang gitu kan. ada. Ya kan, tinggal diimplementasikan di setiap daerah kayak gitu kan. Kayak gitu. Itu enaknya. Ini model baru atau sudah ada sebenarnya? Sebenarnya model ini sudah diterapkan di sektor unggas apa kayak gitu. Tapi kalau di sapi ini sudah diterapkan mungkin hanya di apa ya? Saya juga belum nemu yang terintegrasi seperti ini untuk yang level grassroots ya. Unggas sudah, unggas. Unggas sudah dong ayam, makanya kan sekarang banyak yang menjerit, oh pakannya mahal gitu kita ini ya itu. Padahal itu mitra juga ya. Mitra juga ya. Karena ada yang nggak mitra, makanya kayak gitu. Artinya apakah dari yang seperti ayam itu bisa diaplikasikan juga di Sapi? Beberapa sistem bisa, kayak gitu kan, beberapa model bisa, kayak gitu kan. Ya kita akan improvisasi lah, kayak gitu. Lah, kalau sektor sistem ini udah terbentuk ya, kayak gitu kan. Dan yang penting digitalisasi itu sebenarnya permainan data. Permainan data. Iya, memang betul. Iya, kayak gitu kan, itu fakta. Sekarang kenapa ibaratkan gini, lucu ya. Kita ngomong salah satu perusahaan terkenal, Gojek. Oke, Gojek. Gojek nilainya sekarang berapa sih perusahaannya? 160 triliun lebih. 160 triliun. Ya. Kalau kita tanya apakah Gojek punya sepeda motor, punya mobil? Enggak punya. Enggak. Ya. Sama sekali nggak punya. Oke. Yang mereka punya apa? Data. Data. Iya, kayak gitu kan. Karena Gojek bisa tahu, oh jam sekian orang banyak berpergiannya kemana, kayak gitu kan. Dia punya fitur GoFood. Oh ternyata orang jam segini tuh banyaknya belinya snack, makanan berat atau apa jenisnya apa. Dia mengetahui data tentang perilaku konsumen. Behavior. Oke. Kayak gitu kan. Lah ketika sapi ini Mesin sebenarnya yang bekerja. Iya, Mesin. iya, kayak gitu kan, automasi kayak gitu kan. Iya. Lah, ketika sapi ini nanti kita sudah terapkan, artinya kan kita udah tahu, oh peternak yang polanya bagus itu peternak yang daerah mana, seperti apa, kayak gitu, yang bertanggung jawab. Kalau Kayak gitu. kembali ke digitalisasi Iya. pada human-nya, Iya. human resource-nya. Iya. Pemain lama bisa nggak kayak gitu? Pemain lama bisa, kayak Tapi gitu perlu kan. edukasi kan? Perlu edukasi belajar. dan kita kasih peran. Oke, terus bagaimana dengan yang muda-muda ini? Nah, makanya yang muda kan nanti punya peran sebagai ibaratkan kita bisa bilang local hero gitu kan. Local hero. Ya
mau nggak mau sekarang yang bisa mentransfer knowledge kayak gini siapa kalau nggak ya anak muda. Oke, Mas Tatang ini termasuk lokal hero juga ya. Local Amin. hero. Masuk ke gini barangkali. Bisa seperti itu. Dan mungkin gini, untuk tantangannya bagi yang pemain-pemain lama itu ketika diedukasi itu seperti apa Mas mungkin tantangannya? Tantangannya, Heeh. kalau tantangannya sebenarnya dari diri mereka sudah bilang nggak mau, itu yang jadi tantangan. Oh itu tantangan. Sesimpel itu. Aku tak melu sing nembene basa istana ya. Ruwet. Ruwet ya perkarane. Istana sih di pojokan nih. Iya itu. Sebenarnya mudah ya, Mudah sebenarnya. Makanya kan ya gini lah kayak gitu kan. Kita nggak akan geser generasi tua atau faktanya mereka yang mengawali. Iya, iya. Heeh. Yang ada kita gandeng kayak gitu kan. Lah. Oke. Ada nggak sebenarnya dari generasi muda katakanlah, kalau umpamanya yang tua ini untuk penggunaan gadget mungkin agak susah ya. Iya. Terus kemudian dibuatkan sebuah aplikasi yang lebih mudah begitu untuk generasi tua bagaimana? Ini justru kita malah kalau dalam tahapan awal kita nggak usah ngomongin aplikasi. Oke. Karena faktanya orang-orang tua itu HP-nya nggak cukup buat install aplikasi memorinya. RAM-nya. Oh begitu. Nah, itu kan nggak pernah diketahui kan faktor kayak gitu. Biasanya generasi tua. malah Ini apa atau jadi? Enggak, tapi nanti jangan-jangan malah buat modus jualan. Teknologi. Artinya apa? Kita pakai yang pendekatan mudah kayak gitu kan. Kita sadar lah kayak gitu kan. Oke, generasi tua, mohon maaf ada yang gaptek istilahnya ya kayak Iya. gitu kan. Sama kayak saya. Iya. tapi pengalamannya luar biasa aja. Tapi itu kan hanya gaptek itu kan hanya salah satu kendala aja. Tapi kan dengan mudah kalau kita sudah punya mitra gitu kan. Artinya oke, yang saya bilang tadi misal katakan local heroes gitu kan. Ya local heroes lah yang kita buatkan aplikasi. Oke. Jadi mereka yang memfasilitasi generasi tua gitu. Oke, Oh, berarti yang menggandeng gitu ya? Iya. Oh. Jadi kita nggak menuntut dia harus bisa karena emang faktanya Oke, persiapan saya mau Jasa berarti, saya mau jasa. bikin KUD digital. Koperasi Yudi Desa. oh iya Desa saya, mana dulu? saya mau Gendeng. ada satu fakta menarik. Apa itu? Mas Iya. Tata? Tuban itu salah satu pemain digital marketer yang hebat. Lah Ini yang kita belum tahu ini. Barangkali banyak yang tidak tahu. ada informasi ya. Digital marketer. Ada. Jadi ini sangat unik ketika saya kebetulan pandemi gitu kan, banyak kegiatan di rumah, ada tamu yang main ke farm kandang ya, kayak gitu kan. Saya tanya sapinya berapa, kerja di mana, kayak gitu kan. Kok masih muda gitu. Ternyata lulusan paket C. Yes. Kayak gitu kan. Sapinya 13. Oh. Sebelumnya jualan kopi. Oh, Kayak itu gitu. kalau S1 sudah 100 artinya. Iya, terus belum tentu juga. Terus saya tanya kerja apa? Oh, jualan online kayak gitu kan. Sapi dijual online. Bukan sapinya, jadi dia dapat income dari jualan online. Terus dibeliin sapi. Oh gitu. Iya, bayang. Masalah digital di Tuban Tadi, ya. Iya, masalah yang tadi fakta. Ternyata dia bilang kalau ada di Tuban itu komunitas digital yang luar biasa kayak gitu kan. Dan dia bilang sendiri selama pandemi itu menjadi berkah gitu kan. Karena 7 bulan jualan, saya cuma modal di bawah 1 juta, perputaran omset miliaran. Gitu kan. Gitu kan. Fakta itu. Kayak gitu. Ini cukup mencengangkan. Akhirnya saya bilang, oh, udah nggak usah ngeliat background apa, tolong ajarin saya. Ya, diajarin, saya buktikan, saya modal 6,5 juta, ternyata perputarannya 2 bulan lebih dikit udah ratusan juta juga. Artinya nggak bohong. Iya, artinya nggak bohong ya gitu. Dan itu di Tuban makanya sekarang kalau lihat bisa dilihat banyak transportasi Menjamur. logistik, ya kan? Menjamur, Iya, iya. saya boleh sebut merek nggak? Nggak boleh. Nggak usah. boleh. Iya kan? Ekspedisi aja. Inisial aja. Iya, Bilang kayak ekspedisi. S kayak gitu kan, S, J kayak gitu kan. Iya. Itu udah pada masuk semua kayak gitu kan, karena memang tahu kalau di Tuban itu pasarnya digital. Tuh Dimas Jajeng ya, itu indikator bahwa kita itu digitalisnya itu wah Tuban Luar biasa. Luar biasa, Luar biasa. ya. Indikator itu ya. Iya, tinggal kita dikasih fasilitas saja. Tuh. Nggak, artinya justru pembeli online di Tuban itu sangat banyak sebenarnya. Bukan pembeli online, penjualnya. 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 Oh Iya. gitu. Jadi memang kita lucu ya, kita memang jualan di Tuban itu tapi bisa melayani seluruh Indonesia. Oke. Iya kan? Jadi kita bisa ngelayani ke Aceh, ke Sumatera, Kalimantan. itu bisa didatangkan ke Cedik Geni itu. Iya. Ya. Itu luar biasa. Luar biasa itu. Kayak gitu. Jadi kita Tuban itu memang gudangnya
orang bertalenta menurut saya kayak gitu kan. Jadi terlepas dari background apa, semua punya kreativitas yang luar biasa. Seniornya saya. Iya. Mungkin saja. Nah, ya, artinya bahwa digitalis itu artinya generasi tua pun juga mampu untuk Iya mampu kayak gitu kan. Jadi memang inilah saya juga mau berpesan ya ke generasi tua itu, khususnya dalam hal mengedukasi anak-anaknya lah. Kalau kita tahu kan ya masa generasi tua yang mau maju atau enggak tuh. Iya, transfer Kan pasti knowledge-nya. transfernya itu kan ke anak-anaknya gitu kan. Jadi mohon maaf gitu kan, orang tua juga udah harus memahami oh sebenarnya anakku itu sedang apa. Oke. Tapi jangan kok gara-gara kita ngomong digitalisasi terus semuanya ngegame gitu kan. Oh ini anakku suka ngegame gitu kan. Ini juga digital. Tapi kan kita harus lihat dulu dia ngegamenya motifnya apa. Kalau motifnya senang-senang ya bukan Iya, passion, benar. hanya hiburan. Kita harus bedakan itu passion dan hiburan. Ada ya. Oke. Kayak gitu. Lah, tentang itu tadi apa namanya? Ada inovasi kan. Iya. Nah, kalau mau umpamanya bikin kandang dan lain sebagainya itu kan ya susah. Sebenarnya gini, kalau kita ngomong Modal juga itu sebenarnya. ya sekarang nggak usah lah kita ngomong kandang harus bagus gini nggak perlu ya kayak gitu kan. Yang penting layak huni dulu kayak gitu kan. Toh kita juga tahu pertama itu juga merintis kayak gitu kan. Lah artinya memang modal kayak gitu kan. Kalau bisa kayak gitu kan, modal awal ya kandang harus kita siapkan lah kayak gitu kan. Jangan sampai malah nanti kita bener-bener dari nol kayak gitu kan. Ya oke dari nol, tapi ya harus ada modal yang kita keluarkan, at least membuat kandang kayak gitu kan. Toh nanti isinya juga sapinya apa sudah bisa dibuat sistem kemitraan kayak gitu lah. Sistem kemitraan. Ya masa ada sih sekarang katakanlah ya itu buktinya bisnis banyak dari nol terus jadi kaya raya terkenal kayak gitu kan. Lah itu kan di media sosial. Tapi faktanya kan ya namanya bisnis pasti harus ada modal kayak gitu. Oke. Jadi lawinginannya kok iso nol ora mungkin ini. Ya itu Dari mana ya? Ya nolnya kan nol kecil dan nol besar. besar. Ya, jangan-jangan nolnya itu yang di belakang 6 digit, 9 Besar yang ngasih digit. nolnya. Itu. Nah, itu apa namanya selain dari apakah sapi saja yang bisa digitalisasi? Loh enggak, justru Kan semuanya. ada agro itu tadi. Iya. Oh. Oke tuh, di hold dulu ya. Kita Di hold. Skip dulu, skip hold dulu, dulu ya. Baik. Nah, Ada yang mau lewat ini ya? betul. Dimas Diajeng di acara podcast Cetigin ini tentu ada sponsorship yang mendukung di acara kami. Di antaranya ada Rumah Makam Dorobei, Berbeda. ada Habitat Adventure, ada juga Queen Pie, Gibran Agni Radia Fresh Fish Supplier, terus Seafood Putra Ronggolawe, dan yang terakhir Rina Widya Fashion. Ini apa ini? Nah, Oh, itu ada belakangnya juga itu. ini. Di belakangnya tasnya apa itu? Yang- Disut itu harusnya itu ya. Bagi Dimas Diajeng yang butuhkan rumah bisa untuk Ini buat kaula muda ini ya. datang ke Gria Asri Bogoran. Lokasinya berada di Jalan Bogoran 1, RT 6 RW 18 Penambangan Semading Tuban. Untuk harganya sangat terjangkau ya. Sangat murah, DP-nya 7,5 ya? Soalnya cuma 207 juta saja, itu rumah tipe 45, dan pembayarannya bisa cash tempo, dan juga kredit bank. Wah, ini nih jual sapi wes luwe-luwe turah-turah Iya. ini. Ya. Jual sapi mungkin Aduh. sebanyak 10 ekor. Udah dapat Udah dapat. dapat 5 rumah ini bisa-bisa lebih. Dan ada lagi ini rumah bersubsidi dari Perumahan Surya Madani Widengan, Nah. PT Bumi Surya Utama. Nah, ini dengan tipe 30 dibanding 72 meter persegi. Harganya nih malah Masya Allah cuma 150.500.000 saja dengan DP 7.550.000 saja. Rina pesen satu. Iki kok senengannya Madani tuh? Iya.
Nah, untuk alamatnya, kantor pemasarannya berada di Komplek Masjid Darussalam Jalan Basuki Rahmat nomor 48 Tuban. Nah, untuk kontak personnya bisa menghubungi Omah Tuban Manajemen. Omah Tuban Manajemen. Nah, kontak personnya atas nama Yudi di 0812 3299 3189 dan juga Wildan dengan nomor HP 0823 33071672. Oke, saya sudah simpan nomornya. Jangan lupa di Mas Diajing ya, pokoknya di save aja kontak personnya. Siapa tahu punya rezeki bisa dong tabung dengan rumah ya Pak, Ya. nabung rumah. Info lebih lanjut bisa datang ke Jadi Geni. Ya. Oke. Gitu. Kita lanjut untuk perbincangan. Supply chain-nya sudah, sumber daya manusianya juga sudah, pilot Digitalnya. project-nya juga sudah ada, digitalnya mulai dari apa namanya, ya data dan lain sebagainya sudah semuanya ya. Sekarang kita akan berbicara kaum muda nongol itu kan gelem apa orang kayak gini. Iya, kira-kira. Harusnya mau. Minatnya. Minatnya bagaimana menurut Sebenarnya saya? wajib mau ya, tapi ada Wajib. tapinya gitu Ada kan. tapinya. Ya memang mohon maaf saya harus bilang harus dibuatkan program sebenarnya. Oh. Ini apa ini? Mestinya domainnya siapa ya? Mestinya domain. Kalau bisa saya bilang ya pemerintah daerah itu harus bisa bikin memfasilitasi. Nasi pemerintah Domainnya daerah. Loh, Pemda. yang ya gini lah. Sudah ada atau Iya, sudah ada atau gimana? Maksudnya PMK barangkali Saya belum tahu. melakukan itu. Mungkin sudah ada ya kayak gitu kan. Tapi gara-gara saya baru di Tuban ini aja ya, kayak gitu kan. Jadi belum terlalu banyak mengeksplorasi ke sana, kayak gitu kan. Toh kalau belum ada juga kita siap berkolaborasi, gitu kan. Mantap. Skip. Iya kayak gitu. Saya suka yang itu. Iya. Pilihan kedua. Jadi memang gini, contohlah kayak bisa dibuat inilah kayak Cetik Geni gini kan. Iya. Kita bisa bilang ini kan sebenarnya salah satu startup yang mampu menginspirasi Ya. orang membuat opini kayak gitu kan, menyampaikan gagasan kayak gitu kan. Enggak cukup rasanya. Iya. Loh. Iya, jadi ini kan terus pakai digital lagi sekarang, udah nggak cuma yang ngumpulin massa gitu Iya, kan. Iya. Nah, kalau kita bisa bilang apalagi pengurusnya berbagai profesi ya kan. Oke. Yang Bukan satu pengurus kita ini. Bukan pengurus. Penguras. lah ya kita bisa bilang kayak salah satunya media kayak gini ya, kayak gitu kan. Itu kalau ada yang menduplikasi kayak gitu kan berbagai daerah gitu kan, kan udah tahu potensi daerahnya apa, bisa tersampaikan gitu kan, menjadi inspirasi di satu daerah tersebut ya gitu kan. Itu contoh nyata kayak gitu kan. Lah artinya ketika di Tuban medianya sudah ada kayak gitu kan, ya sekarang tinggal mengaktifkan lini-lini yang lain kayak gitu kan untuk Kalau- fasilitasi. Ya tadi anak muda bagaimana itu membonding tadi. Iya, anak muda, setelah simpel gini, Tuban itu kan yang saya bilang tadi karena Tuban memang gudangnya orang bertalenta, kayak gitu kan, misalnya digital gitu. Bisa lah kayak gitu kan. Misal katakanlah di sini ada universitas, habis itu ada SMA kayak gitu kan. Bisa dibuatkan semacam bisnis incubator. Inkubator. Inkubator kayak gitu kan. Jadi semacam laboratorium. Laboratorium. Oh. Iya, buat bereksperimen. Karena salah satu universitas di Tuban ada yang menemukan satu inovasi. Kita kan terkenal siwalan ya, kayak gitu kan. Iya, siwalan. Siwalan bisa dikemasin gitu kan. Ya. Kayak gitu kan. Dan ternyata sudah masuk suaranya di Jakarta. Iya, sebenarnya masuk Jakarta gitu kan. Artinya tinggal Masuk. Oke, ada nggak laboratorium ini yang mampu kayak kita baca sistemnya kayak gitu kan. Kalau di salah satu universitas ada itu, inkubatornya ada itu. Iya, Ada. iya. Cuma ya, Ya, kita itu tunggu tadi. ya, kita panggil lah itu. Ya itu tadi. What happen begitu loh. Ya. Apa yang terjadi? Karena memang harus inkubator itu harus diaktifkan kayak gitu kan, dan sangat-sangat difasilitasi agar pemuda itu punya tempat gitu kan. Nah, sekarang gini lah, kalau nggak ada kayak semacam media Cetik Geni kayak gini ya, kayak gitu kan, kita bisa menyuarakan kayak gitu kan, tapi kan nggak ada yang ngeformalisasi. Formalisasi. Iya, ya sekarang kan gini, kita siaran, oke, Cetik Geni ternyata medianya orang Tuban gitu. Nah, ini kan terkenal. Oh, kalau mau tahu cari inspirasi atau apa, udah ada tujuan yang jelas. Kayak gitu kan. Salah satu icon lah, icon media gitu.
kayak gitu. Ya sama halnya dengan yang lain kayak gitu kan, kita bikin icon-icon yang lain kayak gitu. Gitu. Itu menariknya. Mantap. Ya, Menarik. sebenarnya di depan juga gudangnya Icon sebenarnya. Iya. Gudangnya Icon. Pariwisata. Ada. Kayak gitu kan, pendidikan dan lain sebagainya kayak Nah, gitu. kembali ke sapi tadi, Iya. mungkin sedikit ini. Kami minta bocoran kira-kira spek kandang itu seberapa, terus diisi berapa sapi kira-kira. Oh iya. Yang ideal ya. Ideal ya kayak gitu kan. Jadi kalau baru mulai kayak gitu kan minimal 2 lah kayak gitu kan, karena kita tahu modal sapi juga lumayan kayak gitu kan untuk penggemukan kayak gitu kan. Kita beli di harga bakalan 15 sampai 20. Itu satu, kalau 2 kan artinya 40 lah. Balik lagi, berat Pak nggak punya duit gini-gini. Ya kan tadi udah bilang, tadi ya. udah ada. Jaminannya apa? Jaminan kalau udah kemitraan kan, mohon maaf kita harus bilang jaminannya yang kepercayaan perjanjian kerjasama itu. Trust. Iya kayak gitu kan, Oke. kayak gitu. Sesimpel itu ya, kepercayaan. Iya karena memang kur di bawah Kan 50 kelihatan, juta iya. kayak gitu kan. Tapi untuk teknisnya ya pasti nanti akan dijelaskan kayak gitu kan. Detail. Artinya bahwa ini opini nih ya. Ya, opini. iya, iya. Kalau Bro Tatak ini melihatnya artinya bahwa sebenarnya kur itu sendiri banyak yang tidak mengetahui dan banyak tersalahpahamkan penggunaan kur. Gimana? Boleh Oke. dikatakan seperti itu? Sangat boleh. Sangat Iya. boleh. Karena gini ya, ini fakta lagi, bisa dicari datanya. Orang dapat kur itu kayak orang dapat rezeki, artinya langsung dibuat beli itu. Padahal arti kur apa kepanjangannya? Nah, iya kan? Kredit usaha rakyat. Iya. Betul. Jadi bukan kredit konsumsi rakyat. Betul. Ya. Kredit usaha rakyat. Ya beginilah harus ada pemuda yang bisa berbicara tentang politik lah. Iya. Ya ekonomi Kayak gitu. politik. Ya, open your mind. Open your mind. Gitu lah, ya. Open your mind. Sip itu. Oke. Lanjut terus. Udah di itu Oh. loh. Iya betul. Nah ini Mas Tak. If you are born poor, it's not your mistake, but if you Oh, yes. die poor, it's your mistake. Bill Gates ya. Iya, karena memang saya Iya, itu dari Bill Gates. Karena memang saya terlahir dari keluarga yang tidak punya, kayak gitu kan, sederhana sekali. Dan SMA saya sudah gimana pun caranya agar bisa merantau, alhamdulillah dapat beasiswa dari Sampurna Foundation, kayak gitu kan, sampai kuliah. Jadi ya kita bisa ibaratkan membahagiakan orang tua, keluarga, kayak gitu kan. Bahkan justru kayak kalau bisa menjadi orang yang nggak merepotkan. Nah, tuh, Iya. ya. Kayak gitu. Jangan merepotkan orang tua, bro. Iya, Gitu ya. kayak gitulah. Kemana-mana jangan sama orang tua lah. Makanya kan itu benar. Mandiri dong. Kita kalau dilahirkan dalam keadaan miskin itu bukan masalah kita, bukan salah kita. Tapi kalau kita mati dalam keadaan miskin, baru salah kita. Menciptakan sejarah. Lah. Closing statement buat teman-teman semuanya. Oke. Mas Diajeng dan netralis. Oke. Biar kita keluar di sini tapi obornya masih nyala. Siap. Iya, masih Oke. nyala. Jadi buat Dimas Diajeng ya. Ya, Iya. netralis. Betul. Yang pertama harus kenali diri sendiri dulu kayak gitu kan, dan be gentle, artinya ketika kita mampu melakukan itu ya kita harus mampu, kalau kita enggak ya kita usaha. Artinya kayak gini, jangan pernah kita merasa rendah dan juga jangan pernah kita merasa overconfident kayak gitu kan. Oke. Jadi terus kayak gini lagi kayak gitu kan, sebenarnya semua bisa dilakukan, yang satu kuncinya kayak gitu, ketekunan kayak gitu. Orang pintar kalah sama orang tekun kayak gitu. Oke. Dan ditambah kayak gitu kan restu dari kedua orang tua. Ini closing. Tapi ada lagi orang tekun kalah sama orang bejo. Orang bejo itu kan mampirnya milih-milih ya. Wes toh rasa. Seru ya? Kono wae ngono ya. Iya, sangat seru itu. Narasumber bilangnya sangat seru ya. Tapi sekali lagi waktu memisahkan Waktu, kita, ya. rekan-rekan semuanya. Jika nanti narasumber Anda pengen mendapatkan inspirasi dan lain sebagainya, Mas Tatak siap. Siap. Di Iya. Facebook ada ya, di Ada, IG Instagram. juga ada. Bisa berkolaborasi, insya Allah bisa Iya. membuat yang namanya industri sapi terbesar di Tuban Amin. bisa Amin. mengalahkan Sumeneb ya kan? Amin. Seperti Amin. itu. Baik. Dari Cedek Geni, saya Denny Sumirat di sini serta rekan Pito Suwarsono. dan Rina Prameswari. serta narasumber yang kita yang hebat ini undur diri terlebih dahulu. Besok kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap di Cedek Geni. Open, ya, bye.